Bismillah walhamdulillah summa salatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin ibnu Abdillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Para pendengar yang Allah muliakan, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembacaan kitab Al-Azkar An-Nawawi. Ini adalah pertemuan ke-9 kita. Pada pertemuan kali ini kita sudah sampai kepada bab takbiratul ihram, di mana bab ini sebenarnya sudah disinggung sebagian pada pertemuan sebelum ini, cuman terhenti karena masuknya waktu sholat isya maghrib. Maka kali ini kita akan mengulang sedikit babu takbiratul ihram, bab takbiratul ihram. Imam Nawawi mengatakan, "I'lam, ketahuilah, anna salata la tasihhu illa bi takbiratul ihram, faridatan kanat aw nafilatan." Ketahuilah bahwa salat itu tidak sah kecuali adanya takbiratul ihram, baik pada salat fardu maupun pada salat sunnah. Jadi dalam salat itu ada namanya takbiratul ihram, ada takbiratul intiqal. Takbiratul ihram adalah takbir yang pertama untuk pembuka salat. Itu rukun dan itu wajib hukumnya dibaca di dalam salat, tidak sah kalau tidak baca itu. Kalau takbiratul intiqal itu tidak sampai membatalkan salat kalau tidak dibaca. Wa takbiratu inda Syafi'i wal aksarin juz'un minas shalah. Menurut mazhab Syafi'i dan mayoritas ulama itu adalah rukun dalam salat. Wa inda Abi Hanifah, dan sedangkan menurut Abu Hanifah mazhab Hanafi, hiya syartun laisat min nafsis shalah. Dia cuma sekadar syarat saja, tidak masuk ke dalam rukun salat. Ini beda pandangan mazhab Hanafi dengan mayoritas ulama berkaitan dengan hukum membaca takbiratul ihram di dalam salat. Wa'lam, ketahuilah, anna lafzat takbir an yaqula Allahu akbar. Lafaz takbir itu adalah Allahu akbar. Au yaqula Allahul akbar, atau Allahul akbar pakai lam. Allahu akbar atau Allahul akbar. Fahazani, dua kata ini, jaizani inda Syafi'i wa Abi Hanifah wa akharin. Dua kalimat ini sah menurut mazhab Syafi'i dan termasuk mazhab Abu Hanifah dan selain daripada mereka. Wa mana amalikun asani, kecuali mazhab Maliki, di mana dalam mazhab Maliki tidak dibenarkan Allahul akbar, cuma boleh Allahu akbar saja. Fal ihtiyat, maka untuk hati-hati, ayatiyal insanu bil awal yakhruja minal khilaf. Maka untuk hati-hati, meskipun ada yang membolehkan semua sepakat Allahu akbar, ada yang membolehkan Allahul akbar, ada yang tidak membolehkan. Maka kata menurut Imam Nawawi, kalau ada perdebatan, pilih yang pertama saja supaya kita menghindari diri dari perdebatan ulama. Wala yajuzu takbir bi ghairi hazaini al-lafzaini, maka tidak boleh takbiratul ihram itu menggunakan kata yang lain. Falau qala Allahul azim, kalau dia berganti Allahu akbar itu dengan Allahul azim, maknanya kurang lebih sama tapi lafaznya berbeda. Dia ganti Allahu akbar menjadi Allahul azim. Atau Allahul muta'al, Allah maha tinggi, au Allahu azam, Allah maha agung, au a'az, Allah maha mulia, au ajal. Wa ma asbaha haza lam tasihha salatahu inda Syafi'i wal aksarin. Menurut mazhab Syafi'i dan mayoritas ulama, maka salatnya tidak sah kalau dia ganti Allahu akbar atau Allahul akbar dengan lafaz yang lain. Wa qala Abu Hanifah tasihhu, kecuali menurut mazhab Hanafi. Menurut mazhab Hanafi sah, ya. Walau qala akbarullah, meskipun yang dibaca bukan Allahu akbar tapi akbarullah. Nah, ini menurut mazhab Hanafi. Selain mazhab Hanafi mengatakan tidak sah. Lam tasihha ala sahih indana, kalau diganti akbar dulu baru kalimat Allah, menurut mazhab Syafi'i pendapat yang paling sahih mengatakan itu tidak sah. Meskipun ada yang mengatakan sah, kama law qala fi akhir as-salam alaikum salam fa innahu yasimu ala sahih. Wa'lam,
ketahuilah annahu la yasihu takbir wala ghairahu minal azkar. Ketahuilah bahwa tidak sah takbir wala ghairahu minal azkar, baik takbir maupun lafaz-lafaz lain yang wajib dibaca dalam solat itu tidak sah hatta yatalaffaza bilisanihi, sampai itu dilafazkan. Jadi dalam pemahaman kita bahwa bacaan dalam solat yang wajib seperti takbiratul ihram, al-fatihah itu tidak bisa di dalam hati, dia harus dilafazkan. Bihaisu yusmi'u nafsahu iza lam yakun lahu aridun, minimal dia dengarkan telinganya sendiri, kecuali orang yang bermasalah pendengarannya. Orang yang normal minimal dia sendiri mengetahui bahwa lafaz itu keluar dari mulut dia. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia tidak bisa dalam hati, harus dilafazkan. Wa qad qaddamna bayana hadza fil fusul allati fi awalil kitab. Fa in kana bi lisanihi kharasun aw aibun, adapun orang lidahnya keluh, misalkan dia bisu, aw aib, ada cacat di lidahnya, harrakahu biqadri ma yaqdiru alaihi wa tasihhu salatahu, maka dia diharuskan untuk menggerakkan lidahnya dan mulutnya sesanggupnya dia untuk menggerakkan, meskipun tak keluar suaranya ataupun ucapannya tak benar, tetap dia berusaha untuk melafazkannya. Minimal dia berusaha untuk melafazkan meskipun dia hanya menggerak-gerakkan bibirnya saja, dan itu sah. Wa'lam, ketahuilah, annahu la yasihu at-takbir bil ajamiyah, tidak sah takbiratul ihram itu diganti dengan bahasa asing. Allahu Akbar artinya adalah Allah Maha Besar, kita ganti Allah Maha Besar. Maka liman qadara alaihi bil arabiyah, yang sanggup mengucapkan lafaz Arab, maka salatnya tidak sah. Dia sanggup melafazkan Arab, dia ganti Allahu Akbar pakai bahasa asing, dia terjemahkan, maka salatnya tidak sah. Wa amma man la yaqdiru fayasihu wa yajibu alaihi ta'allumul arabiyah. Adapun orang yang tak sanggup melafazkan bahasa Arab, maka baru dia sah menggantinya dengan bahasa asing. Misalkan ada orang mu'alaf, dia tak pernah mendengar bahasa Arab sama sekali, waktu sholat sudah mau habis, dia tak punya waktu lagi untuk belajar, maka dia bisa mengganti Allahu Akbar itu dengan Allah Maha Besar. Nah, bagi orang yang buru-buru tak sempat belajar dulu ya, fa in qassara fi ta'allumi lam tasihha salatahu. Tapi kalau dia punya waktu untuk melafazkan, melatih mulut membaca Allahu Akbar, maka tidak sah. Waktu masih panjang. Dia zuhur nih, masih di awal waktu, masih ada waktu. Masa belajar untuk menyebutkan Allahu Akbar itu tidak perlu lama-lama. Nah, bagi orang yang masih ada waktu, maka dia harus belajar menyebutkan itu dulu dalam bahasa Arab. Wa'lam anna al-mazhab as-sahiha al-mukhtara anna takbiratul ihrami la tamuddu wa la tamattat. Ketahuilah bahwa lafaz menurut mazhab yang paling sahih, bahwa takbiratul ihram itu jangan dipanjangkan, bal yaquluha mudarajatan musri'an, tetapi dibaca itu cepat. Wakila tamuddu, meskipun ada yang mengatakan boleh dipanjang Allahu Akbar. Jadi yang benar, yang paling sahih adalah Allahu Akbar, agak dipercepat. Kecuali imam ya, imam dia butuh mungkin agak panjang sedikit supaya belakang kedengaran. Tapi kalau yang selain daripada imam tak punya keperluan untuk memanjangkannya, afdalnya dia cepatin Allahu Akbar, seperti itu. Wa amma baqi takbirat fal mazhabus sahih al-mukhtar istihbabu maddiha, kecuali takbir yang lain seperti takbir mau ruku, takbir mau sujud ya, takbir yang lain itu boleh atau disunnahkan untuk dipanjangkan. Nah, ila an yasila ila ruknil lazi ba'daha, sampai dia pada pergerakan berikutnya. Misalkan dari ruku nih. Nah, misalkan dari berdiri mau ruku, atau dari berdiri mau sujud, dia butuh agak lama sedikit, atau dari sujud mau berdiri, dia butuh agak panjang sedikit penyebutan Allahu Akbarnya, itu tidak jadi masalah. Nah, wa'lam anna mahallal maddi ba'dal lam minallah wa la yamuddu fi ghairihi. Ketika menyebutkan Allahu Akbar, yang panjang itu adalah pada huruf lam dalam kalimat Allah.
Allahu Akbar. Panjangnya cuma Allah itu saja. Yang lain tidak ada yang panjang. Misalkan Allah dipanjangkan A-nya, salah. Allahu Akbar, salah. Allahu Akbar, salah. Yang benar cuma satu saja. Cuma lamnya yang panjang. Allahu Akbar. Wa sunnatu an yahjura al-imam bi takbiratul ihram wa ghairiha liyasma'aha al-ma'mum. Disunnahkan imam membacanya secara jahar agar didengar oleh makmum. Wa yusirrul ma'mum bihaisu yusmi'u nafsahu, sehingga mudah bagi makmum karena dia mendengarkan bacaan daripada imam tadi. Fa in jaharal ma'mum au asarral imam lam tubsil shalah. Tapi kalau seandainya pun makmum menjaharkan bacaan Allahu Akbarnya dan atau imam mensirkan bacaan takbiratul ihramnya, salatnya tetap sah, tidak batal salatnya. Wal yahris ala tashihi takbir, maka hati-hati ya, bacanya itu mesti benar takbir itu. Fala yamuddu fi ghairi mawdihi, jangan dipanjangkan yang tak panjang. Fa inna muddatal hamzah minallah au asba'a fathatal ba min akbaru bihaisu salat al-lafzi akbar lam tasih salatuhuma. Hati-hati ya. Kalau dia panjangkan huruf Allahu Akbar bukan pada tempatnya, misalkan dia baca akbar lam tasihha salatahu, maka bisa jadi tak sah salatnya. Jadi kalau sini salah lafaz Allahu Akbarnya, ulang. Faslun, ketahuilah i'lam ketahuilah anna salata allati hiya raq'atani syuri'a fiha 11 takbiratan. Ini jumlah ya. Ketahuilah bahwa salat yang jumlah rakaatnya ada 2 rakaat, maka total takbir dalam salatnya itu tadi jumlahnya jadi 11 ya. Takbiratul ihram 1, selebihnya takbir intiqal. Walati hiya salasa raka'atin 17 takbiratan. Yang salat 3 rakaat, maka jumlah total takbirnya nanti itu bisa jumlahnya menjadi 17. Yang walatihi arba'u raka'atin isnata wa ishruna takbiratan, yang salatnya 4 rakaat itu bisa 22 takbir dalam salatnya. Fa inna fi kulli raka'atin 5 takbiratin, karena dalam setiap rakaat itu terdapat 5 takbir. Nah, takbiratul ruku', 1 takbir ruku', wa arba'an lis sajadataini raf'i minha, 4 pada sujud. Sujud, bangkit 2 di antara sujud, sujud lagi, bangkit lagi, itu 4. Berarti 5. Dalam 1 rakaat itu 5 kali takbir. Karena bangun daripada rukuk itu tadi kita tidak baca takbir, kita baca sami Allahu liman hamidah. Wa summa i'lam anna jami'a hazihi takbirati sunnatun. Ketahuilah semua takbir-takbir selain takbiratul ihram ini semuanya sunnah. Lau tarakaha amdan aw sahwan lam tubtilu salatuhu wa la tahrumu alaihi wa la yasjudu lisahwi. Dan kalaupun dia tinggalkan takbiratul ihram, takbir ini sengaja maupun lupa, tidak batal salatnya dan tidak dosa dan tidak perlu sujud sahwi illa takbiratul ihram. Ingat, kecuali takbiratul ihram. Nah, itu bedanya. Karena takbiratul ihram rukun, fa innaha la tan'aqidus shalah illa biha bila khilaf, wallahu a'lam. Karena tidak sah salat, tidak terjadi salat, tidak sah salatnya kecuali dengan mengawali dengan takbiratul ihram. Adapun takbiratul intiqal itu tidak sampai membatalkan salat. Baik. Babu ma yaquluhu ba'da takbiratul ihram. Bab apa yang dibaca setelah takbiratul ihram. I'lam, ketahuilah, annahu qad ja'at fihi ahaditsun katsiratun, terdapat banyak hadis yaktadi majmu'uha an yaqula, kalau dikumpulkan hadis-hadis yang berkaitan dengan takbiratul ihram ini bisa dibaca Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila
Wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bizalika umirtu wa ana minal muslimin. Allahumma antal malik la ilaha illa anta rabbi wa ana abduka zalamtu nafsi wa i'taraftu bi zambi faghfir li dhunubi jami'an fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta wahdini li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif anni sayyi'aha la yasrifu sayyi'aha illa anta labbaika wa sa'daik wal khairu kullu fi yadaik wasyarru laysa illa ilaik ana bika wa ilaik tabarakta wa ta'ala astaghfiruka wa atubu ilaik. Agak panjang. Ini semuanya panjang bacaan ini adalah kumpulan daripada bacaan-bacaan takbiratul bacaan-bacaan doa iftitah Rasulullah yang digabungkan menjadi satu. Jadi kalau kita lihat redaksi takbiratul ihram itu ada banyak. Karena hadis yang berkaitan dengan ini juga banyak. Maka sebagian ulama menggabungkannya. Misalkan Allah akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, itu sebut satu hadis. Wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ardi, itu di hadis yang lain. Kita sering membacanya, itu digabungkan dari beberapa hadis. Nah, jadi bolehkah? Boleh saja kita gabungkan belasan hadis yang berkaitan dengan doa-doa yang dibaca Rasulullah ketika doa iftitah dalam salat, kita gabungkan, tidak jadi masalah. Wa yaqulu Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib. Dalam sebuah riwayat ada redaksi yang lain, ya, Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib. Allahumma naqqini minal khataaya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas. Allahumma ghsilni min khataayaya bisalji wal ma'a wal barad. Ini juga mazkur sabitun fi sahih an Rasulullah SAW. Doa ini juga maupun doa-doa yang kita baca sebelumnya tadi, itu semuanya dikutip dari hadis Nabi SAW. Ataupun redaksi yang lain kita bisa temukan. Misalkan waja'a fil babi ahadis ukhar minha hadis Aisyah radhiyallahu anha. Hadis diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam iftataha as-salat qala subhanakallahumma wa bihamdika tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Ini redaksi lain yang dibaca oleh Nabi ketika doa iftitah, diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Dapat kita lihat nanti dalam riwayat Imam Tirmizi, Abu Dawud, Ibnu Majah. Ataupun redaksi lain, misalkan subhanakallahumma wa bihamdika. Hadis ini juga dapat kita temukan diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud dari Anas. Artinya apa? Kita akan menemukan banyak sekali redaksi-redaksi bacaan doa iftitah. Nah, maka yang kita baca di awal tadi itu juga ada hadis-hadisnya. Nah, faslun haza ma wurida minal azkar fi du'a'it tawajjuh. Ketahuilah, inilah yang wirid, apa yang didapatkan dari bacaan-bacaan pada doa atau tawajjuh atau doa iftitah yang sering kita sebut. Fayustahabbu al-jam'u bainaha, ini tadi. Disunnahkan untuk mengumpulkan atau membaca semua sekaligus, semua redaksi-redaksi doa iftitah yang tadi. Kan ada beberapa redaksi tadi kita sebutkan, kita gabungkan semuanya, disunnahkan. Kalau kita pilih salah satu juga boleh. Misalkan kita buru-buru nih, kita baca yang pendek saja, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi bukratan wa asila misalkan. Istahabbu al-jam'u bainaha kulliha liman shalla munfaridan. Tapi bagi yang salat sendiri, ya. Karena salat sendiri ini bebas, kita mau baca sepanjang apa segala macam. Walil imam iza azina lahul ma'mumun. Imam boleh tak baca doa iftitah sepanjang-panjang semaunya dia? Boleh, tapi izin dulu dari makmum. Jangan sampai makmum kelamaan nunggu, ini kok panjang kali nih yang dibaca imam ini. Jangan imam ini lupa untuk menjaharkan bacaan, jadi berkata-kata hati makmum, tidak baik lagi. Fa amma iza lam ya'zanu, adapun kalau para makmum tadi tidak setuju. Sekarang di makmum itu banyak sekali orang-orang tua yang tak sanggup berdiri lama. Ketika imam, Pak Imam, makmum, saya imam, boleh enggak saya panjangkan bacaan doa iftitah saya? Kata makmum tadi, janganlah Pak Imam, kami ini lemah, kami ini tak kuat berdiri lama-lama, maka tidak boleh.
Fala yutawwil alaihim, maka jangan pula berdebat ya. Bal yaktasiru ala ba'di zalik, pilihlah, jangan yang panjang-panjang, pilihlah yang mana yang pendek yang mudah bagi makmum. Wa hasuna iktisaruhu ala wajjahtu wajhiya ila qawlihi minal muslimin, minimal dia baca wajjahtu wajhiya lillazi fatara samawati wal ardi hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin, atau doa di awal tadi Allahu akbar kabir walhamdulillahi katsir wa subhanallahi bukratan asila. Nah, wa'lam anna hadhihi al-azkar mustahabbatun fil fariḍah wan nafilah, ketahuilah doa-doa iftitah ini hukumnya sunnah, baik pada salat fardu maupun pada salat sunnah. Falau tarakaha fi rak'atil ula 'amidan aw sahiyan lam yaf'alhu fi ma ba'daha li fawati mahallihi. Kalau dia lupa membaca doa iftitah pada rakaat yang pertama sengaja ataupun lupa, maka dia tak perlu lakukan pada rakaat kedua karena waktu untuk membacanya itu sudah terlewat. Walau fa'alahu kana makruhan wala tubtilu salatuhu. Ada pula orang yang ngotot membacanya pada rakaat kedua karena lupa pada rakaat pertama. Nah, itu makruh walaupun tidak sampai membatalkan salat. Walau tarakahu akibat takbirati hatta syuri'a fil qira'ah atau ta'awuz faqad fata mahalluhu. Artinya kalau dia sudah meninggalkannya setelah dia takbiratul ihram tadi sampai dia membaca bacaan berikutnya, misalkan ta'awuz, maka dia tak ada kesempatan untuk membaca takbiratul ihram lagi, sudahlah, jangan diulang pula lagi. Begitu ya. Fala ya'ti bihi, tak perlu dia membacanya lagi. Falau ata bihi lam tubtil salatuhu. Kalaupun dia kerjakan juga, dia baca juga, tidak sampai membatalkan salat. Walau kana masbuqan, kalau ada orang masbuk, adrakal imam fi ihda rakaat utiya bihi illa an yakhafa min istighalihi bihi fawatal fatihati. Adapun orang masbuk, lalu dia mendapati imam salah satu masih ada rakaatnya, misalkan imam lagi berdiri, maka dia diperbolehkan untuk membaca doa iftitah, tapi dengan ketentuan jangan sampai gara-gara dia baca iftitah, imam ruku, dia tak sempat baca Al-Fatihah. Nah, itu tak benar. Tapi kalau nampaknya masih panjang imamnya ini, dia sempat baca iftitah yang pendek, lalu kemudian sempatlah. Tapi kalau dia yakin nampaknya imam ini dah mau ruku, nanti kalau dia baca doa iftitah, jangan-jangan Al-Fatihahnya tak sempat. Sedangkan Al-Fatihah itu rukun, doa iftitah itu adalah sunnah, maka dia harus mengejar yang rukunnya. Nah, karena yang Fatihah itu lebih kuat, lebih dianjurkan karena dia adalah rukun. Nah, sedangkan doa iftitah sunnah. Walau adrakal masbuk al-imam fi ghairi qiyam, kalau seandainya orang masbuk tadi mendapati imam tidak dalam keadaan berdiri, misalkan ruku, imma fi ruku wa imma fi sujud wa imma tasyahud, ahrama ma'ahu, kalau dia mendapati imam sedang ruku atau sujud atau tasyahud, lalu dia takbiratul ihram, wa ata bi zikril ladzi ya'ti bihil imam, maka dia langsung ikuti gerakan imam. Misalkan imam ruku, dia datang, maka dia langsung takbiratul ihram, langsung ruku. Ketika ruku itu bacalah bacaan ruku, jangan dia baca pula doa iftitah. Nah, wala ya'ti bi du'ail istiftah fil hali wala fi ma ba'du. Tadi tak pula dia ketika ruku dia baca pula doa iftitah, tak dibenarkan. Karena posisinya udah enggak di situ lagi. Posisi baca doa iftitah itu berdiri. Waqtalafa ashabuna fi istihbabi du'ail istiftah fi salatul janazah. Dan terjadi perbedaan pendapat di kalangan mazhab kami tentang apakah sunnah doa iftitah dalam salat jenazah atau tidak. Tadi doa dalam salat yang lain, fardu maupun sunnah, semuanya disunnahkan untuk doa iftitah. Bagaimana pada salat jenazah? Wal asahu annahu la yustahab. Yang pendapat yang paling kuat, yang paling sahih dalam hal ini adalah tidak disunnahkan bagi orang yang salat jenazah untuk membaca doa iftitah. Li'annaha mabniyatun 'ala takhfif. Wa'lam anna du'a al-istiftah sunnatun laysa biwajib. Nah, doa itu adalah sunnah, tidak wajib. Walau tarakahu lam yasjud lis-sahwi. Kalau ada orang meninggalkan
bacaan doa iftitah tidak perlu sujud sahwi. Wa sunnah fihi al-israr falau jahara bihi kana makruhan la tubtili salatahu. Disunnahkan membaca doa iftitah tadi itu adalah membacanya sir, jangan keras-keras. Kalau ada yang membacanya jahar itu makruh, tapi tak sampai membatalkan salat. Nah, inilah ketentuan dalam pembacaan takbiratul ihram dan doa iftitah yang kita baca setelah takbiratul ihram. Ada yang menyebutnya doa iftitah, ada juga yang menyebutnya doa istiftah, ya, sama saja ya. Tapi yang penting itu bukan doa biasa, itu adalah doa yang memiliki keutamaan. Upayakan kalau kita ingin mendapatkan kesempurnaan daripada salat kita, tentu jangan sampai ada bacaan-bacaan ini yang kita lewatkan. Baik. Terima kasih atas segala perhatian. Kita cukupkan pembacaan kitab Azkar Nawawi pada pertemuan ke-9 ini dalam 2 bab. InsyaAllah ada rezeki umur panjang, kita sambung lagi pada pertemuan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.